Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semuanya yang hadir di sini sehat? Ya. Alhamdulillah. Tadi ke sekolah tepat waktu? Alhamdulillah. Dan untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang mengungkapkan pengalaman dan gagasan ke dalam bentuk cerita pendek. Nah, sebelum kita ke materi, sebelumnya Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini terlihat semuanya kelas ini hadir semua ya? Atau ada yang sakit? Ada. Ya, teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga mereka lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, mengawali pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rizky, pimpin doa. Lanjut kita ke materi, yaitu tentang mengungkapkan pengalaman dan gagasan ke dalam bentuk cerita pendek. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Unsur. Unsur apa? Teks cerpen. Apalagi? Struktur teks cerpen. Bagus, masih ingat. Ada yang mau menjelaskan apa itu struktur teks cerpen, ada apa saja? Ya, silakan Rizky. Struktur teks cerpen yang pertama adalah redaksi, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada promosi, yang keempat ada diskusi, dan yang kelima ada. Ya, ada unsurnya juga ya. Siapa yang mau memaparkan unsur teks cerpen? Unsur teks cerpen ada 5 tema, kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat tokoh atau pelaku, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang. Ya, terima kasih untuk pemaparan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat ya, kemudian memaparkannya. Nah, itu mengingatkan kembali rekan-rekan yang sudah lupa ya. Nah, kemudian pada pertemuan hari ini yang Ibu gunakan yaitu kompetensi dasar tentang mengungkapkan pengalaman dan gagasan ya, sesuai dengan judul pada pembelajaran hari ini dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi mengungkapkan pengalaman dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya ya. Kemudian, nah, indikator pencapaian yang harus kalian capai yaitu diantaranya ada 2, yaitu menyusun ragangan teks cerpen, kemudian yang kedua mengungkapkan ataupun menyusun cerita pendeknya, mengungkapkan gagasan dan menyusun cerita pendeknya. Nah, itu indikator pencapaian ya pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran hari ini setelah melakukan pembelajaran, mendengarkan materi,
materi mengungkapkan pengalaman dalam gagasan. Dalam bentuk cerita pendek itu nanti kalian harus mampu yang pertama menyusun ragaman teks cerita pendek, yang kedua menyusun cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ada dua model yang kita gunakan dalam pembelajaran ini, yaitu model project based learning. Jadi berbasis project ya. Project itu kalian akan menyusun teks cerita pendek. Selanjutnya kalian sudah mengingat kembali pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke materi mengungkapkan pengalaman dan gagasan itu ada manfaatnya. Nah, mengungkapkan pengalaman dan gagasan di dalam bentuk cerita pendek itu ada manfaatnya. Nah, setelah kalian mendengar apa? Siapa yang tahu manfaatnya? Ya, kita mengungkapkan gagasan. Siapa yang tahu manfaatnya? Ada? Nah, boleh. Kalau tidak, Ibu kasih clue terlebih dahulu atau gambaran terlebih dahulu dari manfaatnya ya. Dari manfaat mengungkapkan pengalaman dan gagasan di dalam bentuk cerita pendek itu yaitu untuk apa? Sebagai ungkapan perasaan, ungkapan pengalaman yang dituliskan, kemudian nanti jadi orang lain mengetahui ya, yang membaca itu mengetahui pengalaman yang kita alami. Karena kita itu mengambil cerpennya itu pengalaman yang paling menarik. Berarti dengan pengalaman yang kita menarik diambil, kita menuliskan. Nah, nanti yang membaca itu jadi mengetahui pengalaman menarik yang dialami oleh diri kita sendiri, ataupun oleh diri kita sendiri ataupun orang lain ya. Karena tadi dituliskan ke dalam bentuk sebuah cerpen. Jadi apa manfaatnya cerpen? Memberitahukan orang lain ya tentang manfaat masalah atau pengalaman yang dialami ya, boleh. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran dengan membagi kelompok. Sudah duduk sesuai kelompok? Karena tadi awal dikatakan, karena biasanya kalau di tengah-tengah pembelajaran kita bagi kelompok itu suka ribut-ribut ya. Nah, jadi kadang sudah dari awal, sekarang sudah menyesuaikan. Tadi ada yang duduknya tidak sesuai kelompok nggak? Soalnya tadi melihat ada yang pindah-pindah. Sudah sesuaikan. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan bahas materinya terlebih dahulu. Sebelum ke materi penjabarannya, lihat dahulu di situ ada contoh teks cerpen di materi yang sudah Ibu bagikan, yaitu teks cerpen apa? Lihat ini, yang ini pohon keramat. Ada siapa pohon keramatnya? Yus and Ismail. Yus and Ismail. Nah, ini adalah contoh teks cerpen. Nah, di sini ada contohnya. Boleh baca dulu. Banyak ya, sambil membaca. Nah, di situ ada tokohnya ya. Ada siapa lagi kalau dalam cerpen itu? Ada alur ceritanya. Ada contoh teks cerpen pohon keramat karya Yus R. Ismail. Boleh juga lihat contoh teks cerpennya, pembacaan cerpen di YouTube. Boleh buka judulnya dan pohon keramat tadi yang di kertas di YouTube itu surat yang tak pernah sampai. Surat yang tak pernah sampai. Ada, cari di YouTube, coba lihat contohnya, ada juga contoh pembacaan. Itu dibacakan teks cerpennya. Boleh kalian itu mendengarkannya, tidak usah membaca kalau ada di YouTube. Ada, boleh buka.
Perhatikan contohnya. Nanti ibu akan bertanya nih, siapa tokohnya? Kemudian tempatnya ada di mana saja, latar tempatnya, waktunya, tanyakan. Suaranya kecil sudah. Coba biar tidak lupa sambil tulis temanya tentang apa dari cerpen yang dilihat di videonya, tokohnya siapa, itu saja dulu. Latarnya di mana, kapan, suasananya seperti apa, kemudian
amanatnya apa dari cerpen yang dilihat? Kalau sudah dipahami bisa diperbolehkan. Kalau sudah melihat atau menonton videonya, siapa yang mau menjelaskan temanya? Temanya tentang apa? Apa? Itu yang ditonton? Ya, kalau di sini tadi yang di teks itu tentang pohon keramat. Nah, kalau tadi yang di video surat yang tak pernah sampai. Siapa tokohnya? Penulisnya siapa? Lestari. Ya, penulisnya Lestari. Tokohnya? Oh, dia dan berarti di situ menceritakan penulis itu sebagai orang ketiga. Iya, betul, penulis orang ketiga. Jadi ditulisannya dia ya. Jadi menceritakan orang lain. Kalau dalam cerita ada, berarti cerpen itu termasuknya ke autobiografi atau autobiografi? Ya. Dia berarti autobiografi ya, karena kalau menceritakan sendiri, kalau saya menceritakannya itu di cerpennya berarti autobiografi, karena ini menceritakan orang lain, penulisnya sebagai orang ketiga, dia ya. Nah, itu berarti autobiografi ya. Ini biografi. Selanjutnya, mohon maaf, berarti kalau menceritakan orang lain itu apa? Biografi? Ada biografi, autobiografi. Kalau autobiografi atau autobiografi itu menceritakan diri sendiri, kalau menceritakan orang lain adalah biografi. Maaf ya, tuh Ibu salah, tidak ada yang merespon. Berarti gimana ini? Ngantuk atau masih lupa atau lupa selalu? Ya. Mohon maaf ya, tadi kesalahan. Berarti cerpen tersebut termasuknya kepada biografi karena menceritakan orang lain. Iya, menceritakan seseorang. Selanjutnya, tadi sudah mencermati cerpen yang di teks itu, yaitu pohon keramat. Karya siapa pohon keramat tadi? Kalau tadi kemudian yang dilihat di videonya, terima kasih, tuh kan. Kalau memperhatikan bisa. Selanjutnya ada yang ditanyakan setelah melihat video tersebut? Ya, silakan Rizky. Bagaimana mengungkapkan pengalaman gagasan dalam bentuk cerita pendek? Ya, bagaimana mengungkapkan pengalaman atau gagasan ke dalam bentuk cerita pendek? Ya, semuanya punya pengalaman? Kemudian punya gagasan. Gagasan itu pemikiran, punya. Ya, setiap manusia pasti punya pemikiran. Punya pengalaman pasti, setiap manusia juga memiliki pengalaman. Hanya saja pengalamannya ada yang menarik dan tidak menarik. Banyaknya dalam hidup pengalaman yang seperti apa? Menarik atau tidak menarik? Banyaknya gimana? Menarik atau tidak menarik? Kenapa banyaknya tidak menarik? Biasa-biasa saja.
yang menariknya atau lagi kesedihan lah, ibu gak mau dengar, maunya yang kebahagiaan saja, yang menarik-menarik ya. Nah di sini mengungkapkan pengalaman atau gagasan mah pemikiran ya, bisa pemikiran kemudian pengalaman juga. Tadi di sini pengalaman paling menarik. Nah, bagaimana katanya untuk menuangkan gagasan atau pengalaman ya? Di sini langkahnya ada. Lihat. Nah, pertama memilih dulu nih dalam hidup kita itu adakah pengalamannya? Kalau ada, tulis pengalamannya tentang apa yang paling menarik. Pilih pengalaman kalian yang paling menarik itu pertamanya. Pilih dulu nih. Nah, pengalaman itu nanti untuk dijadikan tema. Nah, pertama karena untuk menulis cerpen ini yang pertama ada langkahnya, yaitu tentukan tema cerpen. Temanya dari tadi menentukan pengalaman paling menarik. Ya, pasti di dalam hidup itu semua orang memiliki pengalaman paling menarik. Nah, ingat kembali pengalaman paling menarik, kemudian tuliskan. Contohnya mendapat hadiah ulang tahun dari ayah, dari kakek, boleh. Itu paling menariknya, tuliskan ya sebagai tema, mendapatkan hadiah ulang tahun dari kakek, bisa. Kemudian buat alur ceritanya seperti apa nih? Contohnya dari awalnya kita berangkat ke sekolah, contohnya berangkat ke sekolah terlebih dahulu pagi-pagi biasa, bangun pagi, sholat subuh, kemudian mandi, sarapan, dan selanjutnya berangkat ke sekolah. Setelah berangkat ke sekolah, biasa belajar seperti biasa, boleh diceritakan sampai pada akhirnya pulang sekolah. Nah, pulang sekolah mendapat kejutan lah dari kakek, bisa. Itu seperti itu jalan ceritanya. Jadi ada orientasi pengenalannya dulu. Tadi pengenalannya berarti diri pribadi, bagaimana kebiasaan diri pribadi, kemudian kegiatannya, sampai pada akhirnya ada orientasi. Kemudian tadi apa di unsurnya? Ada yang ingat unsurnya ada apa saja? Unsurnya? Ya, di sini karena di alur itu ada unsur tidak lupa ataupun tidak keluar dari unsur, yaitu tadi ada alur ceritanya. Ya. Alur ceritanya itu di orientasinya sama, jadi di struktur itu harus ada ya, di alur jelas. Ada orientasinya, pengenalannya, masalahnya seperti apa. Boleh tadi masalah dulu di sekolah nih. Ada permasalahan nilai ulangan kecil, boleh. Tetapi di rumah ternyata diberi kejutan ya. Dikira di rumah mau dimarahi, ternyata di prank. Yang sekarang malah lagi tren prank ya. Prank katanya. Kemudian ada resolusinya nanti di alur ceritanya. Ada dari permasalahan, ada solusinya sampai pada kesimpulan roda. Selanjutnya setelah menentukan alurnya seperti apa, pertama mau dari bangun pagi boleh ya, pengalaman pribadinya, sampai berangkat ke sekolah. Di sekolah itu ada teman nakal ataupun melakukan ulangan tetapi lupa menghafal sehingga nilai ulangannya jelek, tetapi ya pas di rumah mendapatkan kejutan ya. Ketika berbicara mendapatkan nilai jelek, tadinya takutnya dimarahi karena mereka itu sudah memberikan ekspresi yang jelek, contohnya karena mereka akan memprank ya, ternyata akan diberi kejutan. Bisa, itu pengalaman paling menarik. Itu ada suka duka tuh, ada kebahagiaannya, kebahagiaannya karena mendapat kejutan. Ada juga tadi masalahnya ya di sekolah karena contohnya tidak menghafal, waktunya ulangan tidak menghafal atau lupa menghafal, jadi nilainya jelek. Bisa itu ya. Bagaimana saja ekspresi kalian, pengalaman yang terjadi boleh tuliskan, tuangkan. Pasti setiap masalah sebelum kebahagiaan juga ada sedihnya ya, ada masalahnya sampai ke bahagianya. Jadi rata-rata kalau di cerpen-cerpen itu ada happy ending ya, di cerpen, di sinetron, pokoknya yang fiksi-fiksi itu di novel, di cerpen, di drama ya, kebanyakan itu harus happy ending ya. Apalagi ini cerpen, judulnya juga menuangkan gagasan ataupun pengalaman menarik. Pasti kalau menarik itu berarti happy ya, menyenangkan. Tidak mungkin kalian mengatakan menarik tapi di dalamnya adalah kesedihan. Contohnya karena kecelakaan lah, ditinggal orang tua lah. Nah itu merupakan kesedihan. Kita yang bahagia-bahagianya saja ya. Biasanya kan kalau namanya kesedihan itu jangan selalu diungkit, tapi yang selalu diungkit itu kebahagiaan. Biar
selalu bersyukur. Ya, biar selalu bersyukur. Selanjutnya penokohan. Nah, tadi sudah menentukan tema, menentukan alur cerita, kemudian tokohnya siapa? Contohnya di sini Rizky, contoh tokohnya. Hanya saja kalau dalam cerpen ubah namanya, jangan nama asli. Ya seperti itu. Contohnya Ridwan, nanti ganti contohnya jadi yang lebih keren. Apa namanya? Yang lagi ngetren. Nah, biasanya ya biar lebih menarik nih dibaca oleh orang lain itu namanya itu yang lagi viral-viral nih yang digunakan. Yang lagi viral itu yang lagi tren saat ini. Ya, contohnya siapa? Contohnya siapa? Oh, Parel, boleh diganti jadi siapa ini? Rizky diganti jadi Parel, boleh kalau dalam cerpen. Biar penokohannya diubah. Nah, kemudian sifatnya seperti apa ya? Contohnya si Rizky-nya itu dalam cerita ini itu memang orangnya baik. Kemudian ada temannya juga si Ridwan itu orangnya jahat tadi yang selalu menjahati. Kemudian apalagi menjahati di sekolah, contohnya bisa ya. Jadi ada tokoh antagonis dan protagonis. Ada tokoh baik, ada tokoh yang jahatnya. Boleh. Memang kan kalau dalam kehidupan juga dalam cerita menarik ada teman yang suka membuat kita kesal? Ada, selalu ada saja. Membuat kita senang ada, membuat kita kesal juga ada. Kemudian setting, tempat dan waktu. Ya, setting itu di sini ada tempat dan waktu. Tempatnya di mana nih? Berarti kalau tadi menceritakan dari mulai berangkat dari rumah, dari bangun tidur, berarti ada apa? Kamar, sekolah, WC, kelas. Ya, terus teras rumah ada. Kalau yang di rumah itu semuanya pasti kalau mau ke sekolah juga terlewati dari mulai kalau kita bangun tuh kamar mandi, kamar tidur, kemudian apalagi ke ruang makan, ruang tamu terlewati kalau mau keluar itu, kemudian ke teras, contohnya bersalaman di depan rumah, di teras rumah. Kemudian di jalan, ya di jalan contohnya dapat kendala macet. Nah itu latar tempatnya. Kemudian sudah sampai ke sekolah, di sekolah. Kemudian kalau ke perpustakaan di sekolah itu ada apa saja? Perpustakaan, kelas, kemudian apa? Kantor, boleh. Nah itu lapangan, taman, boleh itu menjadi latar tempatnya ya dalam sebuah cerpen. Kemudian ada waktu, ada siang, malam, pagi, ya. Kemudian apa lagi? Pukul 7, pukul 8, pukul 9, ya. Itu namanya waktu yang bisa digunakan dalam cerpen. Selanjutnya sesuaikan perindah gaya bahasa. Gaya bahasanya ya diksinya itu harus indah, harus sesuai. Jangan biasanya kan ceritanya itu ala kadarnya, jadi ceritakan yang terjadi, tetapi di sini lebih pindahkan lagi ataupun pilih gaya bahasanya ataupun majasnya. Bisa. Nah, di sini ini untuk menulis cerpen ya. Tadi setelah menentukan tema, membuat alur, menentukan tokoh atau penokohan, kemudian setting, tempat dan waktu, atur tempat dan waktunya, perindah gaya bahasa. Nah, ini langkah menulis teks cerpen atau tadi yang ditanyakan Rizky itu tentang bagaimana mengungkapkan pengalaman atau gagasan ke dalam teks cerpen. Nah, ini bentuknya kita melakukan langkah-langkah seperti ini terlebih dahulu. Selanjutnya, nah sudah nyaman duduk bersama kelompoknya? Temannya tidak membuat gaduh? Lanjut. Di sini ada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik untuk keterampilan menulis cerpen. Nah, di sini boleh ada nama kelompoknya. Kelompok 1, contoh kelompok 2 dan kelompok apa lagi? Ada dua kelompok 1. Nama kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelas 9E. Ya. Nah, di situ instruksinya. Nah, di sini juga dituliskan tujuan pembelajarannya yaitu dengan model proyek
project based learning. Projectnya itu menulis teks cerpen dengan menggunakan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur dan berani mengemukakan pendapat peserta didik. Mampu 1. Menyusun ragangan cerita pendek. Nah, dilihat ada ragangannya di belakang di halaman kedua. Ada ya ragangannya terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, sampai kepada. Kemudian susunlah cerita pendek di dalam bentuk paragraf dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lihat di belakangnya ada bagan untuk menyusun cerita pendek. Ada ya. Nah, nanti berarti membuat ragangan dan menyusun cerita pendek. Perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Boleh dimulai diskusi. Kalau ada yang perlu dicari dari internet, dari YouTube sebagai sumber, boleh dilihat. Menulis ragangannya. Pengalaman paling menarik. Nanti tulis dulu ragangannya. Setelah ditulis ragangan, kembangkan. Berarti kalau pengalaman pribadi cukup berarti untuk 1 lembar ya. Jangan terlalu bertele-tele ataupun membahas pembicaraan yang tidak diperlukan. Singkat, jelas, dan padat, tapi bisa dipahami oleh teman-temannya ya. Bisa. Ada yang memberikan ide, contoh saling berbagi ide, orientasi. Siapa yang mau menyebutkan orientasi? Dari Rizky, boleh Rizky. Kemudian rangkaian peristiwa, siapa yang mau rangkaian peristiwa? Aplikasinya seperti apa, boleh. Jadi setiap orang mempunyai ide masing-masing di ragangannya. Silakan, langsung tuliskan. Nah. Ada sumbernya di YouTube, ada di Google atau di Google, boleh. Ragangannya harus seperti apa? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, tuliskan dulu. Sudah mulai ditulis yang orientasinya, Rizky? Sudah? Orientasi ditulis di sini, berarti. Lihat orientasinya. Nah, silahkan cari sumbernya. Banyak ya? Banyak sumbernya? Banyak, silahkan. Nah, setelah nanti kita mencari sumbernya untuk membuat ragangan. Kalau sudah membuat ragangan, kita akan menulis. Nanti setelah ini, setelah kalian menulis ragangannya lengkap ya, dari mulai orientasi sampai kodak, kita akan melanjutkan ke menyusun teks cerpennya dalam paragraf dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan.
lanjut tadi dari ragangan langsung ke menulis ya. Setelah menuliskan ragangan langsung menuliskan atau membuat teks cerpennya dalam bentuk paragraf. Boleh. Lanjut. Sudah sampai mana? Masih menuliskan ragangan atau menulisnya teks cerpen? Si ragangan. Silahkan. Nanti ke depan persiapkan juga untuk ke depan nanti yang presentasi ragangan dan presentasi teks cerpen, atau mau langsung presentasi teks cerpen saja? Langsung presentasi teks cerpen ya. Nanti untuk ragangan bisa Ibu lihat dan nilai. Nanti saling mengomentari ya. Nanti kelompok 1 mengomentari hasil kerja kelompok 2 ataupun dari kelompoknya boleh mengomentari penyampaiannya. Tadi juga sudah melihat contohnya bukan di video bagaimana membacakan teks cerpen? Ya, betul. Nadanya itu harus kalau di depan kelas berarti harus terdengar ya. Kemudian pengucapan vokalnya harus terdengar biar tidak miskonsepsi ya. Harus terdengar. Bu, aja. Sudah sampai mana pekerjaannya? Oh, aplikasi. Oh, komunikasi. Mau menyusun komunikasi di paragraf? Ya, silakan. Kelompok ini sama menyusun komunikasi ke sebuah paragraf.
fokus. Seperti itu nih kendalanya ya. Kalau dikasih laptop ya mencari yang diinginkan. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Tinggal? Kelompok 2 sampai mana? Sama? Oh, koda. Iya, pengembangan koda silakan. Berarti tadi kodanya sudah ditulis ya, resolusinya sudah ditulis di ragangan. Nah, sekarang kembangkan ya, dikembangkan. Sudah? Sepertinya kelompok 2 sudah selesai ya? Nah, sudah selesai. Berarti siapkan yang presentasi ke depan. Biar nanti baca dulu, biar nanti di depan itu tidak kaku lagi atau ada bahasa kata-kata yang asing. Baca dulu. Kelompok 1 sudah? Sudah? Sedikit lagi. Nah, sambil bekerja siapa yang mau presentasi? Tadi baca dulu ya, sebelum ke depan. Takutnya nanti di depan terbata-bata. Ini yang ini. Yang teks cerpennya, bukan alatnya. Cuma alatnya nanti saja ini. Sampai akhir. Bukan ini saja yang saya tahu. Yang pertama. Berarti mau kelompok berapa dulu yang ke depan? Dua. Silakan. Yang paling lebih awal maju ke depan, nanti ada nilai plusnya. Aku kasih nilai plusnya. Silakan. Kelompok 1 judulnya tentang apa kelompok 1? Kesalahanku kepada kakakku. Oh. Yang kelompok 2? Libur sekolah tuh menyenangkan. Tadi kesalahan kepada kakak menyenangkan. Sedih bagaimana? Sedih, ada menyenangkannya juga nggak?
Jadi pengalaman menarik itu tidak selamanya bahagia ya. Tadi juga punya kesalahan ke kakak katanya menarik ya. Memang punya kesalahan ke kakak itu kalau bersaudara itu selalu ada saja ya. Apa masalahnya, ketidaksetujuannya ya. Lebih bisa menarik diceritakan. Boleh. Kelompok berapa dulu berarti yang mau presentasi? Kelompok 2. Jangan berdiri, silakan. 1 dulu. Kelompok 1 dulu, Ibu minta kelompok 1 dulu. Siap? Siap. Silakan di depan A. Mau ditemani? Boleh. Sok mau sebagian boleh. Mau sebagian boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahanku kepada kakakku. Namaku adalah Dika. Setiap hari aku bangun pagi dan melakukan aktivitas seperti biasa. Mulai dari membersihkan tempat tidur, bersih-bersih dan belajar sedikit untuk pelajaran hari ini. Akan tetapi, akhir-akhir ini aku sulit belajar karena kakakku Dian yang setiap pagi bangun siang dan tidak melakukan apapun. Suatu hari, Kak Dani bangun saat aku sedang menyapu rumah. Masih dengan mengecek mata, ia melewati debu dan kotoran yang sudah aku kumpulkan dari hasil menyapu dan membawanya di kakinya ke area rumah yang sudah kusapu. Tanpa ucapan maaf, akhirnya aku merasa kesal dengan Kak Dani dan memarahinya. Kak Dani hanya melihatku dengan melotot karena merasa aku tidak sopan. Ibu kemudian datang dan menanyakan apa yang terjadi. Aku menceritakan permasalahan dan ibu merasa aku sedikit berlebihan. Akhirnya sapuku tinggal dan aku menyendiri di kamar. Ayah kemudian datang menghampiriku dan bertanya mengenai apa yang terjadi. Aku ceritakan tentang kesalahanku yang akhirnya memuncak pagi. Akhirnya ayah tahu apa yang membuat putra sakit hati. Yang menemui keadaannya sedang meminum air putih dan meminta aku duduk. Ayah kemudian memulai menyelesaikan masalah kami, menanyakan mengapa kakak Dani baru bangun. Kak Dani meletakkan gelas minumnya dan menceritakan. Ternyata Kak Dani sedang membuat sebuah proyek bersama dengan temannya. Dia sedang membawa sebuah aplikasi untuk diikutkan dalam sebuah lomba yang membuatnya harus bekerja dengan teman-teman. Aku akhirnya mengerti mengapa Kak Dani mengusik. Akan tetapi ayah tetap memberikan hukuman pada Kak Dani. Ayah tahu pekerjaan di luar penting, akan tetapi ayah tidak mau Kak Dani menjadi orang yang malas. Ayah tetap meminta Kak Dani untuk bangun pagi dan membantu mengerjakan pekerjaan. Di sini ayah mengajarkan setiap usaha untuk mendapatkan kemajuan pasti membutuhkan penekanan. Selain itu, Kak Dani harus belajar tentang tanggung jawab rumah tetap harus dilaksanakan dan ia harus bisa mengatur waktu dengan baik. Akhirnya, Kak Dani meminta maaf padaku dan berjanji akan mengatur waktu dengan baik. Iya, terima kasih. Berarti tokohnya ada siapa saja? Ada Dika, ada Kak Dani, ada ayah dan adik. Oh, ayah, ya. Tokohnya itu dalam judul apa? Kesalahanku Iya. kepada Kesalahanku kepada kakakku. Ada kakak, siapa kakaknya? Kak Dani, Kak Dani. Ada ayah, ada ibu, kemudian ada Dika. Dika. Dika itu siapa? Adiknya. Berarti yang bercerita ya. Dika itu yang bercerita. Namanya Dika yang bercerita. Berarti dia menceritakan kisahnya sendiri. Ada kakaknya, ayah dan ibunya. Tempatnya tadi ada di mana saja? Di rumah, di tempat tidur, Oh, di rumah, tempat tidur, di dan di ruang tamu ya, ruang tamu. Kemudian tadi ada waktunya. ada Ya, kapan? pagi Pagi hari. Nah, kejadiannya di pagi hari. Berarti tadi sudah jelas ada tokoh. Berarti temanya tentang kekesalan ya terhadap kakak. Temanya kekesalan terhadap kakaknya. Tema ada tokohnya. Tadi berarti di sini harus sesuai.
Ada temanya, ada alur ceritanya tadi mulai dari bangun pagi ya, bertemu dengan kakak ya, sampai pada akhirnya kesal ke kakak, kemudian tahu alasan kakak tidak membantu, yaitu alur ceritanya. Tokohnya tadi ada kakak, kemudian Dika ya sebagai yang diceritakan, kemudian ayah ibu, kemudian latarnya tadi tempatnya di mana saja? Di kamar, rumah, terus di ruang tamu. Waktunya pagi hari. Ya, amanatnya berarti yang bisa diambil dari cerita tersebut. Setiap usaha untuk mendapatkan kemajuan pasti membutuhkan pengorbanan. Oh, setiap usaha atau hasil ya untuk menjadi sukses atau maju itu butuh pengorbanan. Nah, itu pesan nih untuk kita semua, kelompok 2. Ya, berarti pesannya atau amanat untuk kita yang mendengarkan itu dari cerita tadi, cerpen yang dibacakan, bahwasannya kesuksesan itu harus dicapai ya, harus ada pengorbanannya. Terutama kalau kita mencapai kesuksesan itu ada pengorbanan waktu. Ya, biasanya kita main, kalau kita ingin sukses berarti harus waktunya diganti buat belajar ya. Nah itu harus ada pengorbanan kalau ingin sukses. Nah kalian yang seharusnya ya di rumah makan disediakan orang tua, semuanya disediakan orang tua. Sekarang karena kita ingin sukses ke pesantren semuanya mandiri. Nah itu sebuah pengorbanan karena menuju kesuksesan, menuju apa lagi tadi? Kemajuan. Ya, menuju kesuksesan itu atau hasil yang maksimal atau yang luar biasa sesuai keinginan itu harus ada pengorbanan dan perjuangan ya, diantaranya ini kita juga sedang berjuang di sini, belajar sama berjuang. Jadi waktu untuk main, nah apalagi kalau sudah selesai dari sekolah, waktu untuk main digunakan untuk belajar, itu pengorbanan sekali, pengorbanan waktu seharusnya bersama keluarga di rumah, kita pesantren ya, itu pengorbanan untuk menuju kesuksesan. Banyak, setiap cerpen harus memiliki amanat ya, tadi amanatnya seperti itu, harus ada perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Sudut pandangnya berarti sebagai orang keberapa yang bercerita itu? Sebagai orang pertama ya, dia menceritakan ceritanya sendiri. Silakan, terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang dikomentari? Tidak? Mengomentari penyampaiannya bagaimana? Sudah sesuai? Terdengar tidak jelas? Ya, menurut Ibu juga untuk kelompok 1 isinya tadi sudah lengkap, unsurnya ada, strukturnya ada, kebahasaannya juga, kaidah kebahasaannya sudah bagus. Hanya tadi penyampaiannya kalau menurut Ibu kurang lantang ya. Jadi untuk terdengar satu kelas itu harus lebih tinggi lagi suaranya. Boleh diperbaiki ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh duduk. Untuk isinya, penulisan semuanya sudah bagus. Luar biasa. Kasih aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 2. Boleh berdua, takut sendiri, boleh berdua, ada temannya. Sini. Aku lima sekolah. Sesudah pembagian raport di sekolah, akhirnya aku bisa menikmati liburan panjang. Meskipun aku tidak mendapat ranking atas, tapi aku tetap mendapat nilai yang lumayan baik. Aku tetap bahagia karena membayangkan keluargaku mengajakku pergi liburan. Ayahku dan ibuku mengajakku pergi liburan ke tempat wisata yang menyenangkan. Aku sangat tidak sabar untuk pergi menikmati liburan. Bahkan aku bingung untuk memilih pakaian mana yang akan aku pakai. Kali aku pakai baju yang mana ya? Tanyaku dalam hati. Yang itu sangat bagus, tapi yang merah juga sangat cocok. Aku pun pergi menemui ayah dan ibu yang sedang asik menonton TV. Lalu aku berbincang dengan mereka. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita pergi liburan ke pantai? Aku sangat ingin pergi ke sana. Tapi ibu melarangku pergi keluar dan hanya menyuruhku membantu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah. Kalaupun aku hanya keluar
saat ke pasar itu pun juga ditemani oleh ibu. Namun aku tetap melakukan pekerjaan yang produktif seperti belajar untuk menyambut ujian nasional yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Sebenarnya aku juga merasa untuk berada di rumah terus. Terkadang aku ingin menolak pernikahan ibu saat menyebutku, tapi aku cuma bisa terima dan melakukannya. Pada suatu sore, ibu mengetuk pintu kamarku dan bilang padaku, "Kamu segera mandi ya?" Tunggu di luar. Aku menjawabnya, "Loh, kita mau..." Hai, perhatikan ke depan. Aku mau mengajak kamu jalan-jalan bersama kita. Ya, sekalian makan. Kau di rumah terus. Sontak aku merasa senang denganku. Aku kalau begitu aku mandi dulu. Setelah itu aku pergi ke taman kota bersama ibu. Meskipun hanya jalan-jalan sore di sekitar rumah, aku sudah merasa senang banget. Mungkin ini karena aku terlalu lama berdiam diri di rumah dan baru kali ini menikmati jalan-jalan yang pasti aku sangat senang karena ibu mengajak aku jalan-jalan terus. Sudah? Terima kasih untuk kelompok 2. Temanya? Namanya waktu libur sekolah. Waktu libur sekolah. Liburan, libur? Libur. Waktu libur sekolah. Nah, temanya waktu libur sekolah. Tanya kemudian tokohnya ada siapa saja? Tokohnya ada aku, ibu dan ayah. Aku, ibu dan ayah. Kemudian jalan ceritanya mulai dari Dari di sekolah pembagian rapot sampai perjalanan sore. ya. Selanjutnya kemudian tadi tokoh, ada alur ceritanya, tema, latar tempatnya dan waktu. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di sekolah, di rumah, di kamar mandi, lalu taman kota. Ya, taman kota. Kemudian waktunya kapan itu terjadi? Waktunya terjadi pada pagi, siang, dan sore. Ya. Amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut? Bahwa liburan sekolah tidak harus pergi ke luar kota ataupun ke tempat-tempat yang menyenangkan, cukup di luar negeri. Ya. Sudut pandang berarti itu penceritanya sebagai orang keberapa? Yang pertama. Orang pertama. Ya. Nah, menceritakan kisahnya sendiri ya sebagai orang pertama. Di situ tadi katanya amanatnya itu bahwasanya ketika libur itu tidak harus ke luar kota ataupun yang mewah ya karena di tempat kita pun ada yang bisa dikunjungi. Ya memang apalagi kalau di daerah kita juga ya belum terkunjungi semua, kenapa harus ke luar negeri atau keluar daerah ya. Apalagi di sini yang dari mana saja di sini? Dari mana? Banten. Dari Banten. Bantennya Kabupaten Bantennya tuh. Di Banten sudah terkunjungi semua tidak? Nah, belum ya, katanya belum terkunjungi semua. Boleh ya. Kalau kita liburan itu tidak usah jauh-jauh, kita harus kemana? Ke Bandung, ke Jakarta. Cukup aja di Banten yang belum dikunjungi ya. Kemudian yang dari mana lagi? Cirebon. Nah, di Cirebon juga banyak kan ya yang dikunjungi. Jangan dulu ke yang jauh-jauh, kunjungi saja yang dekat lebih dahulu ya. Karena kalau jauh itu kan ada perbedaannya ya. Untuk kalau jauh itu membutuhkan biaya yang lebih banyak. Kalau dekat kan cukup ya, apalagi kalau dekat dengan rumah kita bermodalkan bensin. Bensin juga harus pakai uang Bu ya. Iya, tapi kan setidaknya lebih waktu juga lebih efektif ya, biaya lebih murah kalau di daerah sendiri. Jadi liburan itu tidak harus selalu mewah ya. Kalau yang sederhana ada, kenapa harus yang mewah ataupun capek ya? Karena liburan itu pada dasarnya capek setelahnya ya. Ketika di tempat bahagia, setelah pulang ke rumah capek ya tetap. Nah, itu amanatnya berarti tidak harus selalu mewah untuk liburan. Yang penting ya kunjungi juga atau kunjungi saja yang ada di kota kita terlebih dahulu. Terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang dikomentari? Kelompok 2, silakan. Oh, membacanya terlalu cepat. Yang mana yang terlalu cepat? Di Rizky atau temannya?
Di Rizky tadi terlalu cepat, tapi tadi terdengar juga oleh Ibu kalau penyampaian Rizky itu terdengar jelas lantang ya, meskipun terlalu cepat. Jadi harus lebih terperinci atau pelan saja, yang penting bisa terdengar ataupun terpahami atau mudah dipahami oleh teman yang mendengarkan ya. Apalagi yang tadi temannya Rizky, siapa Ibu lupa? Alpino ya. Alpino itu kurang lantang ya. Nanti kalau baca di depan kelas itu harus menggunakan suara yang tinggi biar terdengar oleh satu kelas ya, lantang, biar mereka juga yang mendengarkan bisa memahami. Tapi untuk isi tadi sudah unsurnya lengkap ya, strukturnya lengkap, sudah bagus. Terima kasih. Nilainya tadi antara kelompok 1 dan kelompok 2 sudah luar biasa untuk masalah isi, struktur dan kaidah kebahasaannya sudah jelas. Silakan beri aplaus untuk kelompok 2. Boleh duduk kembali ya. Terima kasih. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyampaikan hasil kerjanya melalui presentasi, sudah dikomentari juga, sudah ada masukan juga dari rekan ataupun Ibu tadi. Sudah dinilai juga oleh Ibu bahwasannya hasil kerjanya luar biasa untuk isi, mulai tema sampai tema, tokoh, alur, latar atau setting, kemudian jadi unsur dan kaidah kebahasaannya sudah lengkap untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Hanya saja sedikit tadi dari penyampaian, sama penyampaiannya kurang lantang untuk penyampaian di depan kelas ya, sehingga tidak jelas terdengar oleh teman-temannya dan sukar untuk dipahami ya oleh temannya. Berarti untuk perbaikan, kalau kami di depan kelas harus menggunakan suara yang lantang atau terdengar oleh teman satu kelas. Siap? Terima kasih untuk materi hari ini tentang apa? Menuangkan gagasan ataupun pengalaman ke dalam teks cerpen yang sudah dilaksanakan. Proyeknya itu kita menghasilkan sebuah teks cerpen. Tadi menulis ragangan, kemudian hasilnya, hasil proyek pada pertemuan hari ini menggunakan model project based learning ya, yang digunakan oleh Ibu dan kalian pelajaran di kelas menggunakan model project based learning, dan hasil atau proyeknya itu adalah teks cerpen yang telah tadi dipresentasikan ke depan. Nah, untuk pertemuan hari ini ada kesimpulan atau kita tarik kesimpulan dari pertemuan hari ini. Siapa yang mau memaparkan kesimpulan pada pertemuan hari ini? Ya, siapa? Cung? Boleh acungkan tangan. Kesimpulan pada pertemuan hari ini ada apa saja? Boleh dari awal, dari struktur dan kaidahnya, boleh dipaparkan kembali di kesimpulan ini dan sampai ke langkahnya. Sudah ditulis tadi di rangkumannya? Silakan. Itu saja Rizky. Ya. Sudah kan tadi ditulis? Nah, boleh disampaikan. Kita tarik kesimpulan. Rizky mau menyampaikan rangkuman dari unsurnya. Pertemuan hari ini tadi kita bahas dan ulang kembali dari unsur, struktur, ataupun kaidah kebahasaan dan langkah-langkah. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Rizky, silakan. Untuk unsur instruksi kita pendek, yang pertama ada tema, yang kedua ada alur atau plot, yang ketiga ada setting atau latar, yang keempat tokoh atau pelaku, yang kelima penokohan, yang keenam ada pandang, yang kelima ada pengarang atau pesan, yang kedua ada unsur ekstensi cerpen. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, yang
Kaidah kebahasaannya dari kelompok 2. Simpulkan tadi ada apa saja di kaidah kebahasaan? Menggunakan pernyataan retorik, 2 menggunakan proses material, 3 menggunakan konjungsi temporal, 4 menggunakan pilihan kata diksi, 5 menggunakan gaya bahasa adaptif, 6 menggunakan kalimat yang komunikatif. Kemudian langkah-langkah tadi, siapa yang dapat menyimpulkan dari pertemuan ini yang pokoknya ini adalah langkahnya, berarti karena kita menuangkan gagasan ya, ataupun menulis cerpennya, berarti tadi pada materi ini jelaskan ke langkahnya. Siapa yang mau memaparkan langkahnya? Silakan. Maka untuk menentukan tema cerpen, dorongan alur cerita, penokohan, setting tempat dan waktu, 5 perindah gaya bahasa. Ya. Jelas ya. Ibu perjelas kembali kesimpulan hari ini tadi sudah dipaparkan oleh kalian, tapi Ibu perjelas kembali bahwasanya pada pertemuan hari ini kita tadi sudah mengingat yang sudah ya ataupun pertemuan sebelumnya, yaitu diantaranya ada struktur. Di struktur itu ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi sampai ke koda. Ya ini yang ada pada ragangannya, ragangan yang telah kalian tulis. Kemudian ada unsur pembangun teks ceritanya, unsur pembangun intrinsiknya nih. Ada tema, alur, tokoh atau penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Kemudian kaidah kebahasaannya menggunakan pernyataan retorik, menggunakan proses material, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan pilihan kata atau diksi, menggunakan gaya bahasa efektif, menggunakan kalimat yang komunikatif. Dan yang pada pertemuan hari ini kita bahas yaitu tentang menulisnya atau menuangkan gagasannya yang tidak lepas dari materi yang Ibu simpulkan. Itu langkahnya. Langkah-langkah menulis teks cerpen yaitu menentukan tema, buat alur cerita, penokohan, setting dan setting tepat dan waktu, perintah gaya bahasa atau perindah gaya bahasa atau majas ya. Perindah gaya bahasa ataupun majas. Pertemuan hari ini bisa dipahami? Bisa. Kesimpulannya sudah dipaparkan oleh kalian, juga oleh diperjelas oleh Ibu. Harus dipahami. Kemarin itu Ibu sudah memberikan evaluasi ya. Bukan evaluasi pretest. Yang kemarin kalian isi itu adalah pretest. Ya, sudah Ibu nilai. Pretestnya, nah tadi untuk hasil kalian diskusi, nah itu adalah evaluasi atau penilaian untuk kalian dari pembelajaran hari ini. Ada penilaian pribadinya dan juga penilaian kelompoknya. Tadi selama diskusi sudah Ibu nilai, dan yang kemarin Ibu bagikan itu adalah pretestnya. Pengetahuan awal kalian sudah dikerjakan ya. Mudah kemarin? Mudah. Nanti Ibu akan lihat, bandingkan antara pretest yang kemarin Ibu bagikan dan hasil dari sekarang ya. Tapi setelah pengamatan ternyata hasil dari pretest dan pertemuan sekarang itu dievaluasi ada perbedaan ya. Kalau setelah pembelajaran hasilnya itu kalian lebih memahami dan hasilnya pun lebih bagus. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Materi kita sudah selesai. Kita sudah ambil kesimpulannya juga ya dari pertemuan hari ini. Ada refleksi pembelajaran pada pertemuan hari ini yang harus kalian isi. Ya. Ibu akan kirim di Google Drive-nya. Boleh dibuka di Google Drive? Ketik link yang Ibu sediakan dalam KPD, lihat ada linknya. Tadi Ibu sudah tambahkan dalam KPD linknya. Boleh buat masuk ke Google Drive. Ya, ketik link tadi. Masuk ke Google Drive. Tulis Google Drive. Sudah masuk?
sambil kita mengerjakan Google Drive karena waktunya juga sudah habis ya. Sambil berjalan kita menggunakan Google Drive. Ini satu orang berarti kan karena satu kelompok itu hanya satu. Itu untuk pengerjaan refleksi kita giliran satu orang ya. Mulai dari sini nanti selanjutnya untuk mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Pembelajaran apa? Mengembangkan gagasan ataupun pengalaman ke dalam mencoba pendek. Menggunakan modal apa tadi kata Ibu? Project learning. Nah itu refleksinya isi. Boleh. Sudah? Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini sambil berjalan mengerjakan refleksi. Karena ini harus giliran satu orang, Ibu tutup saja ya. Nanti setelah Ibu tutup kita lanjut ke mengisi refleksinya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.